Halo, selamat berjumpa lagi di mata kuliah Healing Earth dengan topik yang ingin kita angkat, yaitu air. Di depan ini kita melihat dua gambar ya. Gambar pertama itu mengenai siklus air ya, yang namanya siklus hidrologik, yang memungkinkan terjadinya peralihan ya, air dari kondisi melimpah sebagai cairan, menguap, jatuh kembali ke bumi dalam bentuk presipitasi atau air hujan. Ini menentukan bagaimana kehidupan di muka bumi ini dijamin ya. Dan yang paling penting adalah dengan siklus air ini maka kehidupan berlanjut, seperti mengalir juga dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Gambar lain adalah gambar seorang tokoh yang namanya Pak Sadiman, dikenal sebagai pahlawan yang mengembalikan sumber air di wilayah pegunungan Wonogiri, karena dia mampu menanam ribuan ya pohon beringin yang mengembalikan mata air di sana. Kita akan mencapai kemampuan-kemampuan dari diskusi kita adalah kemampuan mahasiswa untuk memahami konsep-konsep dasar ya. Sifat kimia fisika air dan pemanfaatannya, nilai intrinsik dan nilai instrumental air dan implikasinya terkait dengan keberlanjutan dari dua nilai itu. Kemampuan Anda untuk menemukan prinsip-prinsip moral atau etika yang harus ditegakkan terkait isu-isu yang kita hadapi. Dan Anda diharapkan mampu mendalami lebih jauh topik-topik khusus terkait dengan air melalui studi kelompok. Kita akan melihat sifat-sifat kimia dan fisika air yang macam apa yang bisa kita lihat manfaat utamanya atau kepentingannya bagi kehidupan di muka bumi ini. Jadi akibat dari sifat kimia dan fisika air itu, maka kehidupan di muka bumi ini berlangsung stabil. Mengapa itu terjadi? Mari kita lihat sifat kimia dari air. Kita melihat air itu adalah H2O ya. Antara molekul satu dan molekul lain terjadi ikatan hidrogen yang lunak gitu ya. Ikatan hidrogen yang lemah gitu ya. Akibatnya adalah bahwa ikatan hidrogen yang lemah ini menghasilkan bentuk yang paling stabil antara cairan, gas, dan padat. Itu bentuk paling stabil adalah cairan. Kemudian air mempunyai sifat fisika, yaitu mampu berkohesi secara kuat di antara molekul air itu sendiri, dan adhesif ya, bisa terikat secara antara yang kuat dan lemah dengan molekul-molekul yang lain. Nah, sifat kohesif dan adhesif yang kuat inilah yang membuat air ini bisa mudah ya melawan daya gravitasi. Contoh pada tanaman, pohon yang tinggi itu, air bisa mengalir ya, dari akar, sistem perakarannya sampai ke puncak pohon berupa ya dedaunan, itu bisa bermeter-meteran. Itu akibat dari kemampuan kohesi dan adhesif dari air ini, sifat ini. Kemudian kita juga melihat bahwa daya pelarut air sangat tinggi, sehingga banyak molekul-molekul lain itu mudah terlarut, baik itu dalam bentuk nutrisi maupun bahan-bahan kotoran yang harus
dibuang. Dari sifat-sifat inilah kita tahu bahwa bentuk cair adalah bentuk paling stabil, sementara bentuk uap dan es itu bentuk yang labil. Akibatnya apa? Siklus hidrogen di atmosfer itu berlangsung cepat ya. Akibatnya apa? Ketika berlangsung cepat, suhu bumi terjaga dan cenderung stabil. Dan akibat atau dampak lebih lanjut, kehidupan di muka bumi juga stabil. Air dan nutrisi bergerak di tubuh organisme, khususnya tanaman, itu melampaui daya gravitasi. Kemudian kita menemukan bahwa es itu mengapung ya di air. Bentuk padat itu justru memberikan gambaran volume yang lebih memungkinkan es itu mengapung. Akibatnya apa? Kehidupan di bawah es itu tetap lestari gitu ya. Di kutub sana itu di bawah es masih ada air. Di air itulah kita jumpai biota laut di sana. Konsep dasar apa yang paling penting? Yang pertama tadi ya, siklus hidrologik yang memungkinkan terjadinya keseimbangan kehidupan di muka bumi ini. Siklus hidrologik, konsep pelarutan nutrisi dan bahan-bahan lain, dan konsep transformasi nutrisi dan bahan-bahan lain ya dalam organisme di muka bumi ini. Isu-isu yang muncul adalah ketika siklus hidrologi terganggu, maka di muka bumi ini muncul sebuah yang namanya isu perubahan iklim global, yaitu karena pemanasan global itu menciptakan terganggunya siklus hidrologi, dan dampak lebih lanjut adalah masalah perubahan iklim global ini. Krisis air dan krisis pangan menjadi isu pokok kedua, disebabkan oleh terjadinya pencemaran air sungai, air irigasi, dan air-air yang ada di muka bumi ini. Terjadi penurunan kualitas dan sekaligus juga penurunan produktivitas pangan secara global. Isu yang ketiga, hilangnya biodiversitas ya, akibat pengerusakan hutan sebagai tangkapan hujan, dan kontrol hidrologi itu rusak, dan itu merusak ekosistem khususnya yang berbiodiversitas tinggi. Wilayah tropis misalnya itu mengalami kerusakan, hilangnya biodiversitas disebabkan karena pengerusakan hutan yang berfungsi sebagai tangkapan hujan dan berfungsi mengontrol hidrologi. Kita melihat peta pembagian air lewat siklus hidrologi dan sistem iklim di dunia. Kalau Anda melihat gambar ini, ada warna yang berbeda. Kita tahu bahwa yang berwarna hijau disitulah wilayah beriklim tropis basah, dan di tempat inilah kita akan menjumpai siklus hidrologis yang paling intensif ya. Terjadinya iklim merupakan kombinasi unsur-unsur radiasi matahari, suhu, kelembaban awan, curah hujan, penguapan, tekanan udara, dan angin. Unsur-unsur inilah yang menunjukkan variasi ya, dari waktu ke waktu dan dari tempat satu ke tempat yang lain. Kita akan tertarik melihat Indonesia. Di mana Indonesia kita tempatkan? Indonesia berada di wilayah ekuator ya. Indonesia berzona iklim tropis basah. Curah hujannya antara 2000 sampai dengan 3000 mm per tahun. Kita menjumpai pengalaman anomali iklim itu berupa El Nino dan La Nina. Tahun ini kita mengalami La Nina. Dampaknya adalah curah hujan yang tinggi di wilayah Indonesia.
Seberapa besar ancaman krisis air dan dampaknya untuk Indonesia? Ada 3 ancaman ya, ancaman akibat krisis air, yaitu penurunan biodiversitas biota di sungai, telaga, bahkan hutan, dan juga pencemaran tubuh biota-biota yang ada di situ, sekaligus penurunan kesehatan ekosistem. Akibat apa? Akibat kontaminasi limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pestisida, insektisida, herbisida terhadap air sungai, telaga, dan waduk yang kita miliki. Ini menghasilkan ancaman tadi. Ancaman kedua, penurunan kesehatan warga rumah tangga terkait dan masyarakat sekitar akibat dari kontaminasi air sumur oleh bakteri Escherichia coli dan bakteri patogen yang lain. Ancaman ketiga, penurunan ketersediaan air tawar untuk kepentingan rumah tangga, kepentingan irigasi, industri, dan lain-lain akibat penggunaan eksesif air tawar, penurunan muka air tanah, intrusi air laut, dan peningkatan runoff. Runoff adalah air yang langsung mengalir sampai ke laut sehingga tidak bisa dimanfaatkan lagi. Kasus Jakarta ya, Jakarta yang mengalami penurunan muka air tanah, intrusi air laut, dan juga cepatnya air hujan yang ditampung di daerah hulu itu begitu cepat lepas ke pantai. Prinsip-prinsip moral mana diperlukan di dalam menghadapi konflik air? Jadi ada kasus khusus mengenai konflik air. Konflik air diharapkan bisa diselesaikan secara adil dan damai. Untuk itu, prinsip-prinsip moral apa yang harus kita pakai sebagai pegangan? Yang pertama, prinsip pengakuan atas tujuan universal air bagi kelangsungan kehidupan bersama di muka bumi. Jadi air itu untuk semua organisme yang ada di muka bumi, kelangsungan hidup semua organisme itu. Prinsip kedua, prinsip pengakuan atas nilai intrinsik air. Nilai intrinsik air itu melekat pada kebaikan umum yang terkandung di dalam setiap benda ciptaan, termasuk air. Di situ mengandung nilai kebaikan umum. Selama air masih ada di muka bumi ini, maka kehidupan di muka bumi itu terjamin. Prinsip ketiga adalah prinsip pemihakan pada orang miskin. Ketika terjadi konflik air, maka kita harus mau mengutamakan kepentingan orang miskin, karena orang miskin sangat terbatas kemampuannya untuk melanjutkan kehidupannya di muka bumi ketika mereka mengalami konflik air, maka harus ditolong lebih dulu. Pertanyaan etik apa perlu dilontarkan terkait isu privatisasi air? Ada 3 macam isu privatisasi air. Misalnya isu privatisasi perusahaan daerah air minum itu ya. Di Jakarta itu terjadi semacam kontrak ya untuk perusahaan air minum daerah itu dengan perusahaan swasta. Isu penguasaan sumber air di beberapa daerah oleh perusahaan aqua misalnya, atau yang mensuplai air mineral itu banyak, selain PT Aqua juga banyak perusahaan yang lain. Isu sumur warga yang ketika terjadi kekeringan tidak memperbolehkan warga lain mengambil air sumurnya. Nah, ini isu-isu ini apa yang harus kita ajukan sebagai pertanyaan etis? Yang pertama, dapatkah memperlakukan air sebagai komoditas yang bisa dijual belikan demi mendapatkan keuntungan? Jika dapat, berapa keuntungan boleh diambil?
ya. Jadi ketika terjadi alih pengelolaan air dari perusahaan daerah ke perusahaan swasta, bagaimana itu harus diatur. Benarkah privatisasi PDAM akan lebih efisien dan efektif dalam urusan distribusi air? Bisa terjadi lebih efektif, tetapi apakah itu tidak membahayakan ya, kepentingan umum masyarakat? 3. Saat terjadi kekeringan sumber air di sejumlah sumur warga, bisa dibenarkah melarang warga mengambil air dari sumur warga yang masih terisi airnya itu? Ini adalah sebuah pertanyaan etis, pertanyaan moral yang harus kita ajukan. Bagaimana sifat-sifat air dijadikan simbol dalam ritual keagamaan? Kita tahu ya, di kalangan Kristen ada yang namanya ritual baptis, selalu menggunakan air. Di saat orang Katolik masuk gereja, di pintu masuk itu ada air suci ya. Diminta untuk ketika masuk membuat ritual ya, tanda salib dengan menggunakan air tersebut. Kita mengenal Sungai Gangga di India itu, sungai ini dianggap sungai suci, di mana banyak sekali ritual-ritual keagamaan dilakukan di sungai ini, antara lain mandi ya, mandi di sungai ini sebagai ritual penyucian. Kemudian ada ritual penyucian dengan tidak mandi tetapi dipersiki air yang sudah diberkati. Di kalangan gereja juga terjadi ya, khususnya gereja Katolik. Kemudian di kalangan Hindu di Bali itu kita melihat itu bagaimana ritual itu terlaksana. Bagaimana ritual-ritual ini dikembangkan dari apa ya, kemampuan kita melihat sifat-sifat air ya, seperti air ini mengalir dengan lincah itu ya di alam lepas. Air ini mampu melarutkan berbagai macam kotoran ya, dan air mampu berputar di atmosfer bumi sebagai siklus hidrolistik. Sifat-sifat inilah yang mampu memberikan gambaran tentang kehidupan manusia di muka bumi ini, yang tampak mengalir terus gitu ya. Dan juga kehidupan di muka bumi ini mampu membersihkan pikiran-pikiran serta perilaku kotor ya. Kita bisa mengampuni, kita bisa mengkoreksi ya kejahatan-kejahatan di dalam masyarakat. Dan juga kehidupan itu berputar ya, dari generasi satu ke generasi lain dalam isi pikiran, isi kehendak, dan isi atau perilaku yang sama ya dari generasi ke generasi. Selalu kita jumpai adanya perilaku jahat, tetapi juga selalu kita jumpai perilaku yang baik, kebaikan. Itu mengalir terus menerus. Itulah yang dicoba dimaknai lewat ritual-ritual keagamaan. Demikian saya kira diskusi kita mengenai air. Sekian dan terima kasih.